Tewasnya penyebaran Islam di tanah Borneo. Pontianak berubah dengan cepat menjadi jalur perdagangan yang ramai. Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat saat ini, berada di posisi strategis, yaitu di Selat Karimata. Sebelum abad 18, kawasan di sekitar aliran sungai Kapuas ini tidak populer sebagai tempat persinggahan, bahkan untuk menetap. Bahkan sebisa mungkin pelaut dan penjelajah menghindari kawasan ini. Masuknya Islam di hilir sungai Kapuas mengubah wajah Pontianak hingga menjadi bandar besar. Sejarah masuknya Islam di Kalimantan Barat terangkai dari cerita panjang penyiar Islam Habib Hussein yang meninggal dan dimakamkan di Mempawah. Habib Hussein adalah ulama yang berasal dari Hadramaut yang saat ini dikenal dengan Yaman Selatan. Makam Habib Hussein terletak di desa Sejigi, Kecamatan Mempawah Timur. Bersama dengan 4 saudaranya, Habib Hussein menyusuri beberapa daerah di Nusantara untuk menyiarkan Islam. Dari Pulau Jawa, Habib Hussein berlabuh di Kerajaan Matan pada tahun 1736 Masehi, yang kemudian menikah dengan Nyai Tua, putri dari Kerajaan Matan. Mempawah menjadi daerah akhir Habib Hussein melakukan syiar Islam ketika Raja Mempawah Opu Daeng Menambun mengundang Habib Hussein berserta rombongan dan menjadikannya hakim agama. Ada utusan dari Daeng Menambun, Penembahan Mempawah, meminta beliau ini untuk mensyiarkan agama Islam di Mempawah. Satu kali pergi belum disanggupi oleh beliau, sebab beliau harus menyelesaikan dulu di Matan. 2 kali begitu juga. Ketiga kali susulan datang, utus Daeng Menambun. Ini yang sangat aneh sekali. Padahal beliau ini belum pernah ke Mempawah. Satu-satu tempat yang baru dikunjung beliau itu di Matan. Boleh saya pergi, tapi tolong bangunkan saya musola di sana, atau surau kata orang dulu, di serumpun pohon bambu hijau di Mempawah, di daerah Mempawah. Cari, ketemu. Itu di daerah Galaherang namanya. Sampai sekarang itu namanya Galaherang. Panembahan Mempawah mengalami era Hindu sebelum dimulainya masa Islam. Opu Daeng Menambun adalah Raja Mempawah pertama, sekaligus membawa Islam hingga berkembang pesat di Mempawah. Awal pertama, Opu Daeng Menambun itu mendirikan kota Mempawah tahun 1737, yang pada saat itu Mempawah sangat terasing di luar. Karena kedatangan Opu Daeng Menambun waktu itu dari Lu, Goa, Opu Daeng Menambun sebelumnya pernah datang di Kerajaan Matan untuk membantu peperangan saudara pada saat itu di Matan. Kemudian sebelum sampai di Mempawah, Opu Daeng Menambun kawin dengan anak Raja Ketapang atau Matan sekarang yang bernama Ratu Kusumba. Ratu Kusumba kemudian dibawalah ke Mempawah dan menjadi ratu di Mempawah. Habib Hussein mempererat hubungan dengan Panembahan Mempawah melalui ikatan perkawinan.
Syarif Abdurrahman, putra Habib Hussein, dinikahkan dengan Utin Chandramedi, putri dari Opu Daeng Penambon. Kemudian setelah menjadi mufti atau guru agama di Keraton Mempawah di Sebukit Rama, untuk mempererat hubungan itu, Habib Hussein meminta kepada Opu Daeng Menambun agar menjodohkan anaknya Utin Chandramedi dengan Syarif Abdurrahman ini. Tapi waktu itu pinangan ditolak sama Opu Daeng Menambun. Karena merasa ditolak, Utin Chandramedi kemudian memberikan suatu syarat atau permintaan yang cukup tidak masuk akal pada saat itu, berupa 9 kotak emas gitu. Barang pusaka sebagai legitimasi sebuah kesultanan masih cukup lengkap tersimpan di keraton. Keris, tombak, gong, gamelan, dan meriam masih terawat baik. Meriam ini disakralkan keluarga kesultanan dan masyarakat Mempawah. Komplek makam keluarga Raja-Raja Mempawah terletak tidak jauh dari Keraton Amantubilah. Cerita terbentuknya bandar dan pemerintahan Pontianak pun dimulai ketika Pangeran Syarif Abdurrahman Al-Qadri mulai hijrah meninggalkan Mempawah untuk membuka daerah baru. Syarif Abdurrahman adalah sosok pedagang dan pelaut yang handal. Keinginannya kuat untuk meneruskan cita-cita Habib Hussein, menyebarluaskan agama Islam di Kalimantan Barat. Syarif Abdurrahman yang memulai hijrahnya pada tanggal 23 Oktober 1771 Masehi, akhirnya menapakkan kakinya di daerah pertemuan dua sungai. Rintangan dan gangguan dalam perjalanan seakan menolak kedatangan rombongan Syarif Abdurrahman. Malam Jumat beliau mulai menyampai ke sini. Jadi pas azan beliau mendarat sembahyang di dalam hutan itu, sembahyang subuh. Begitu sudah fajar kelihatan, sudah terang benderang, baru beliau tadi mulai membuka. Ada pohon besar. Kalau kita rangkum gini tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu gitu. Mesti 2 orang baru bisa ketemu. Di situ terdapat ayunan anak. Jadi waktu beliau sebelum mendarat itu memang ada seperti orang ketawa begitu, kata orang Pontianak mengilai seperti kuntilanak gitu. Dan beliau kan melepaskan tembakan dulu ke darat. Tidak ada bunyi lagi baru beliau mendarat. Mulai beliau membuka merambah hutan Limba Raya. Ini Pontianak, ini hutan Limba Raya semua. Jadi pertama dibangunkan beliau itu adalah masjid. Jadi pohon yang besar tadi yang ada gantungan anak, ayunan anak itu anaknya dari Antu Pontianak, kuntilanak kata orang Jawa bilang. Makanya Pontianak itu dinamakanlah Pontianak. Rombongan Syarif Abdurrahman akhirnya mendarat di daerah antara Sungai Kapuas dan Sungai Landak yang sekarang dikenal sebagai Pontianak. Di tepi Sungai Kapuas ini, hal pertama yang dilakukan Syarif Abdurrahman adalah mendirikan langgar untuk beribadah. Langgar ini berkembang hingga menjadi masjid.
Pada masa kepemimpinan Sultan yang ketiga, Sultan Syarif Utsman, pembangunan masjid kembali diteruskan. Sebagai penghormatan kepada Sultan Abdurrahman yang mendirikan kota Pontianak, masjid ini pun diberi nama Masjid Jami Sultan Abdurrahman. Masjid Jami ini dibangun dengan arsitektur campuran Eropa dan Timur Tengah. Berbahan kayu belian sebagai penyangga bangunan. Keraton dibangun tak jauh dari Masjid Jami. Nah, selesai, beliau melepaskan tembakan ke arah selatan. Di mana jatuh peluru, di situ dibangunlah istananya, rumah tinggalnya, yaitu Istana Qadiriyah. Secara demografi dan wilayah administrasi saat ini, Keraton Qadiriyah terletak di Kampung Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kalimantan Barat. Istana Qadiriyah menjadi pusat pemerintahan sekaligus simbol bahwa Syarif Abdurrahman adalah pemegang kekuasaan atas wilayah Pontianak. Warna kuning emas menyelimuti sebagian besar bangunan istana. Warna kuning sebagai ciri khas Melayu memberi makna akan budi pekerti yang tinggi dan kewibawaan. Ornamen bulan dan bintang di pintu masuk istana menegaskan identitas Kesultanan Qadiriyah adalah kerajaan Islam. Pada masa pemerintahannya, Islam berkembang pesat di Pontianak. Kemahiran Syarif Abdurrahman, terutama pelayaran dan perdagangan, diakui kesultanan-kesultanan lain di Kalimantan Barat. Terbukti, meski Kesultanan Pontianak adalah kerajaan Islam yang termuda di Kalimantan Barat, Syarif Abdurrahman mampu menjadikan Pontianak sebagai pusat perdagangan. Syarif Abdurrahman Al-Qadri wafat pada 28 Februari 1808 Masehi atau 1 Muharram 1223 Hijriah setelah 7 tahun membangun Kesultanan Pontianak. Sang Sultan bahkan telah mempersiapkan peristirahatan terakhir untuk jasadnya dan keturunannya kelak. Inilah Komplek Makam Batu Layang, tempat yang telah diamanatkan menjadi makam Sultan dan keluarga. Selesai Istana Qadiriyah itu, ke tempat tinggalnya, dia melepaskan ke tembakan sebelah utara. Di mana jatuh peluru, dia akan bangun tempat peristirahatan terakhir, yaitu pemakaman Kesultanan di Batu Layang. Semua raja dari Kesultanan Qadiriyah dimakamkan di sini. Dari Sultan pertama Syarif Abdurrahman hingga Sultan terakhir Sultan Hamid II dimakamkan di sini. Beberapa anggota keluarga dari garis keturunan Sultan juga dimakamkan di sini. Di sini sultannya ada 7. Yang pertama Sultan Abdurrahman, yang kedua Sultan Syarif Qasim, ketiganya Sultan Syarif Utsman, keempat Sultan Syarif Hamid I, kelima Sultan Syarif Yusuf, keenam Sultan Syarif Muhammad, ketujuh Sultan Syarif Hamid. Kalau di sini semuanya semua Syarif, tapi kadang-kadang ada mempunyai istri orang Jawa, orang apa kan. Jadi kalau meninggal tanam di sini juga. Sebagian bangunan makam di Batu Layang ini masih asli dari saat pertama kali dibangun. Kalau masih asli itu seperti tiang bangunan itu asli. Tapi kalau atap, dia punya ringka-ringka yang atas itu udah pernah diganti. Sudah ratusan lebih tahunnya. Kalau orang Jawa bilang kan kayu besi, kalau sini kayu belian. Nisan yang berwarna emas dan berukiran tulisan Arab menunjukkan perpaduan dua budaya, Arab dan Melayu. Mahkota yang berada di pucuk nisan menunjukkan status sosial orang yang dimakamkan, seperti sultan dan permaisurinya. Pada bulan Sya'ban 1192 Hijriah, Syarif Abdurrahman dinobatkan sebagai Sultan Pontianak yang pertama. Pangeran Syarif Abdurrahman
diangkat dan dinobatkan Raja Haji dari Kerajaan Riau yang masih kerabatnya dari garis keluarga Opu Daeng Menabun. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Hingga saat ini, Batu Layang tidak pernah sepi dari para peziarah yang mendoakan para Sultan Al-Qadri. Keraton Qadriyah saat ini menjadi seperti museum yang dirawat sanak keluarga kesultanan. Kawasan sekitar 2 hektar di sekitar keraton menjadi tempat tinggal keluarga besar Qadriyah. Beberapa keluarga inti tinggal di keraton menempati bagian sayap bangunan. Seperti lazimnya kerajaan atau kesultanan, benda-benda pusaka menjadi legitimasi sekaligus bukti historis dalam perjalanan panjang sebuah kesultanan. Beberapa barang peninggalan Kesultanan Qadriyah masih tersimpan dalam istana. Di antaranya, Al-Quran yang ditulis tangan oleh Syarif Abdurrahman menjadi salah satu harta warisan yang tersisa di Kesultanan Qadriyah. Peninggalan-peninggalan lainnya seperti keris dan keramik juga masih tersimpan di istana. Namun, tak banyak peninggalan Kesultanan Qadriyah yang tersisa saat ini. Jepang merampas kekayaan yang dimiliki Al-Qadri pada masa penjajahan. Bukan hanya Kesultanan Qadriyah, tapi juga kesultanan lainnya di Kalimantan Barat. Makam di Mandor ini menjadi salah satu saksi bisu kelamnya masa penjajahan Jepang di Kalimantan. Mandor adalah pemakaman massal korban Jepang yang berjarak 70 km dari kota Pontianak. Rentang waktu dari tahun 1942 hingga 1945, Jepang membunuh para sultan, panembahan, ulama, dan para cendekiawan di Kalimantan Barat. Semua korban dibunuh dengan cara dipenggal kepala, dan ribuan mayat kemudian dikumpulkan di beberapa titik yang tidak berjauhan. Dari zaman Jepang, dia masuk di Kalimantan Barat ini tahun 1942. Selama 2 tahun, sampai 1944. Saya masih di kandungan orang tua saya, 6 bulan. Pada waktu itu, orang tua saya diambil atau dipotong oleh Jepang. Korban Jepang, kalau menurut informasi dari almarhum Sultan Hamid II, Sultan yang ke-7, itu 30.000 orang. Seluruh Kalimantan Barat, intelektual semuanya yang dibunuh. Sultannya, rajanya, panembahan, dokternya, pokok orang pejabat tinggi, semua dibunuh oleh Jepang. Yang paling terbanyak yang menjadi korban itu Cina. Suku Cina yang paling banyak. Melayu hanya sekian persen aja, tapi Cina yang paling banyak. Rupa mereka ini membunuh cara pancung itu, di kolam, atau sini kayu begini, di kepala masuk ke sini, di pinggir kolam itu, tas kepala, tap ditendang, dia punya jasad ini masuk. Ada 3 kolam, jadi kurang lebih 1 kolam itu 10.000. Jadi oleh Pak Kadar sudah dipisahkan antara Islam sama agama yang lain. Itulah sekarang yang di makam 10, kalau komandor di makam 10 itu khusus Islam. Termasuk orang tua saya pun di situ. Potret kelam masa lalu akibat kekejaman Jepang memang sempat menggoyah eksistensi kesultanan di Kalimantan Barat secara umum.
Namun, semua kesultanan di Kalimantan Barat perlahan bangkit mengembalikan keping-keping kejayaan kerajaannya. Seiring terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua kesultanan di Kalimantan bergabung dengan pemerintah Indonesia. Kesultanan Kadriah pun memberikan komitmennya dan menjalankan perannya sebagai simbol budaya. Saat ini, Kesultanan Kadriah dipegang Sultan Syed Abu Bakar Al-Qadri sebagai Sultan ke-9 yang bergelar Pangeran Emas Perdana Agung. Sampai saat ini, keturunan Al-Qadri masih memegang teguh ajaran Islam yang dibawa oleh Syarif Abdurrahman. Kegiatan pengajian, ratib, dan marawis menjadi kegiatan rutin dilaksanakan di Istana Kadriah. Para syarifah menghidupkan keraton dengan beberapa kegiatan bernafas Islam. Musik repetitif ini mengalun bentuk pemujaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mempertahankan budaya serta menerapkan syariah Islam menjadi hal yang penting bagi Al-Qadri. Salah satunya dengan menjaga garis keturunan. Al-Qadri menganut sistem garis perkawinan yang murni, yaitu menikah dengan keturunan yang berasal dari nasab syarif. Oh, itu tetap kita berpegang kepada hukum syariat. Syarifah diharamkan kawin selain daripada bangsa Sajid. Tapi kalau mereka mau, serah itu urusannya sama Allah. Juga nasab kita jaga maupun hukum syar'i kita harus jaga. Sekarang mulai ada. Tapi udah sebelum saya nobatkan udah berjalan puluhan tahun dah. Berjalan. Antara syarifah kawin dengan ahwal. Itu urusan dia. Tapi anak-anak saya tetap sejaga. Kini Islam menjadi identitas di Pontianak. Sebuah tempat yang dulu dikenal menakutkan, kini menjadi bandar besar. Kesultanan Kadriah menjadi salah satu mutiara dalam sejarah syiar Islam di Nusantara.